الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا في هذه الحياة الدنيا لنعبده مخلصين له الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرع ما شرع رحمة للناس أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دام المسلمون سالمين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتعالى فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah, ketakwaan adalah jalan menuju kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan akhirat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslim. Ada 3 hal besar yang Allah janjikan untuk umat muslim saat Ramadan tiba, yaitu ampunan, rahmat, dan balasan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Awalu syahri Ramadan rahmatun, wa awsatu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar." Artinya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Berkat rahmat inilah kelak umat muslim bisa mendapat ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasibnya seseorang kelak di akhir. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmatnya Allah, ia tidak akan mendapat jaminan masuk surga. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan daripada rahmat. Karena penyebab rahmat sendiri adalah ketaatan seorang hamba pada Allah. Ada kisah menarik tentang seorang hamba yang taat sepanjang hayatnya, digunakan untuk beribadah, tapi yang masuk surga bukan sebab ibadahnya, melainkan karena anugerah rahmat Allah. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Lais As-Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dikisahkan sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi Nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba itu memohon kepada Allah untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud, dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata padanya, "Hambaku, engkau memasukkan ke surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal, seharusnya protes dia, yang membuatku masuk surga adalah ibadahku yang ratusan tahun itu, bukan lantaran rahmatnya Allah. Setelah ditimbang, ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke dalam neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, hamba itu pun mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar
dan bisa membuatnya masuk surga, ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Ya masyarakat Jumat rahimahullah, keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan. Sebagai manusia, tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari semakin bertambah. Sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Artinya, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat, seorang awam atau agamawan, santri ataupun kiai, semua pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah. Pada momen Ramadan ini, Allah menjadikan limpahan ampunannya bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena ini, janganlah sia-siakan kesempatan emas yang hanya datang 1 bulan dalam setahun ini. Ya masalah Jumat rahimahullah, keistimewaan yang Allah janjikan saat Ramadan berikutnya adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wasuffidatis sayatin." Artinya, Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun berbelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Ijuddin bin Abi Salam menjelaskan, masuk dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Ya masalah Jumat rahimahullah, demikianlah khutbah yang bisa aku sampaikan. Semoga kita bisa melalui Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya nanti dengan maksimal, sehingga bisa meraih ampunan, rahmat, dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ittaqullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, wahai pemelihara kami, sesungguhnya kami telah berbuat jahat terhadap diri kami, dan jika Engkau tidak beri ampunan untuk kami dan merahmati kami, sungguh benar-benar kami menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.